Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 8 Project Struktur Data dengan judul Implementasi NRI3 dan Hashtable pada Sistem Manajemen Kategori Commerce. Mungkin boleh next. Nah, di kelompok ini kita beranggotakan saya sendiri, Sarah Alia, kemudian ada Habil, Ramadantri, dan juga Arashid. Mungkin boleh next slide. Jadi, pada sistem e-commerce ini terdapat banyak kategori dan subkategori produk yang tersusun secara hierarki. Nah, struktur kategori yang kompleks memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar mudah ditelusuri dan dikelola. Selain itu, sistem juga membutuhkan proses pencarian kategori yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, pada proyek ini kita ngegunain NRI3 untuk mengelola hierarki kategori dan hashtable untuk mempercepat proses pencarian data. Mungkin boleh next slide. Untuk rumusan masalah dan tujuan, di sini, yaitu gimana mengimplementasikan NRI3 dan Hashtable pada sistem kategori commerce, serta gimana ngebandingin performa kedua struktur data tersebut. Kemudian tujuan dari proyek ini, kita mengimplementasikan kedua struktur data tersebut dan menganalisis performanya pada beberapa operasi utama yang tersedia di dalam sistem. Mungkin untuk next slide-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu struktur data yang digunakan adalah NRI3 digunakan untuk merepresentasikan hubungan hierarkis antara kategori dan subkategorinya. Struktur ini memudahkan pengelolaan serta penulisan kategori secara bertingkat. Lalu hash table digunakan untuk mempercepat pencarian kategori berdasarkan ID atau nama. Data dapat diakses secara langsung melalui key yang tersimpan. Nah, kedua struktur data diimplementasikan dan dibandingkan performanya pada operasi insert, search, get subcategories, dan delete subtree. Next, metodologi. Sistem ini dibangun menggunakan dataset kategori e-commerce yang dimasukkan ke dalam NRI3 dan hash table. NRI3 digunakan untuk mengelola struktur hierarkis kategori, sedangkan hash table itu digunakan untuk mempercepat pencarian datanya. Selanjutnya akan dilakukan pengujian performa pada beberapa operasi untuk membandingkan efisiensi kedua struktur datanya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis performa. Setelah dilakukan benchmark, diperoleh bahwa Hashtable memiliki performa yang lebih baik pada operasi pencarian. Hal ini karena Hashtable menggunakan mekanisme caching yang memungkinkan data diakses secara langsung melalui key. Sementara itu, NRI3 lebih unggul dalam pengelolaan hubungan hierarkis seperti menghasilkan struktur kategori dan mengelola subtree. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing struktur data memiliki keunggulan pada fungsi yang berbeda. Lalu slide demo selanjutnya pada mungkin nanti akan ditunjukkan demonya oleh teman saya. Jadi intinya pada demo ini akan ditunjukkan beberapa fitur utama yaitu menampilkan hierarki kategori, menampilkan kategori baru, melakukan pencarian kategori, menghapus tree dan melihat hasil benchmark performa. Eh, Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi akan dibacakan oleh teman saya. Baik untuk kesimpulan dan rekomendasinya itu berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan demo nanti itu dapat disimpulkan bahwa NRI tri efektif digunakan untuk mempresentasikan struktur hierarki kategori, sedangkan Hastable memberikan performa yang lebih baik pada operasi pencarian. Kombinasi kedua struktur data tersebut menghasilkan sistem yang lebih struktur dan efisien. Lalu untuk pengembangan selanjutnya itu sistem dapat ditambahkan database antarmuka GUI atau web serta optimasi indeks dan caching untuk menangani data dalam jumlah yang lebih besar.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami untuk presentasi PowerPoint ini dan dilanjutkan demo oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu untuk demonya kita akan lihat dulu eh, keseluruhan. Nah, jadi untuk yang pertama itu bisa kita lihat informasi sistemnya. Nah, program ini itu mengelola kategori e-commerce pakai dua struktur data sekaligus, yaitu Hastable untuk pencarian cepatnya dan NRI3 untuk hierarkinya. Nah, untuk saat ini itu udah ada 21 kategori yang dimuat dan aktif dengan distribusi per levelnya itu untuk level 0, level 1, dan level 2. Terus kita pilih tampilkan hierarki. Bisa dilihat kalau hierarkinya itu ada rootnya, lalu subkategori. Nah, ini itu bentuk hierarki atau tree dari seluruh kategori yang ada. Dari elektronik, terus fashion, kesehatan, dan kecantikan. Lalu untuk fitur pencariannya atau search itu bisa kita coba yang nomor 2. Nah, di sini kita disuruh nyari berdasarkan ID, bisa berdasarkan nama atau berdasarkan keywordnya. Misal kita coba dengan menggunakan ID, nah bisa kita lihat ditemukan Android untuk ID 100 itu dan waktu pencariannya itu sekitar 1206 per second. Nah, lalu selanjutnya itu adalah penambahan data baru atau insert. Bisa kita gunakan yang nomor 1. Misal kita masukin input kategorinya itu 12 dengan nama misal smartwatch. Lalu masuk ke ID parent 1 karena itu termasuk barang elektronik kan. Nah, untuk statusnya kita buat aktif aja. Nah, berarti kan smartwatch ditambahkan dengan ID 12 di level 1. Lalu selanjutnya untuk mengubah status aktif non-aktifnya bisa kita pilih nomor 7. Misalkan ID-nya itu adalah 12 yang baru kita tambahin tadi, kita buat statusnya itu jadi non-aktif. Lalu untuk pengambilan subkategorinya itu kita bisa pilih menu 3. Nah, kita pilih misalkan ID kategori rootnya itu 2. Bisa kita lihat buat subkategori dalam bentuk BFS-nya itu ada 6 subkategori dengan waktunya sekian. Jadi sistemnya itu bakal narik semua turunan dari fashion, gak peduli gitu berapa dalam levelnya. Terus untuk fitur delete-nya itu, misalkan kita hapus untuk ID 1 dan turunannya juga bakal hapus juga. Jadi ada sekitar 8 kategori yang dihapus dengan perkiraan waktu sekian. Kita juga bisa lihat benchmarknya untuk perbandingan performa.
Nah, berikut itu perbandingan performa dari tiap struktur datanya. Lalu selanjutnya adalah nunjukin analisis komparatif eksekusi waktu. Kita pilih yang 9 yang riset dataset biar datanya kembali utuh. Nah, jadi datanya itu kembali ke awal. Terus kita coba lagi buat nunjukin performanya. Bisa kita lihat kalau stable itu unggul di search dengan O1 dan insert O1. Kalau NRI3 itu unggul dalam representasi hierarki dan transversal. Kalau untuk kombinasi keduanya itu dipakai sekaligus memberikan performa terbaik buat implementasi sistem ini. Jadi cukup sekian untuk demonstrasinya. Jadi kesimpulannya penggabungan kedua struktur data ini memberikan solusi optimal buat performa sistem buat kategori e-commerce. Baik, jadi begitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian untuk demonstrasi sistem e-commerce yang telah kita buat untuk proyek akhir dari struktur data. Akan saya kembalikan ke Sarah. Baik, mungkin sekian presentasi demo dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.